Hai semuanya, kenalkan aku Kak Mala. Kita jumpa lagi di video kali ini di channel PKBM Peduli Ilmu Official. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN lagi. Judul kita hari ini adalah Bersama Menjaga Hak dan Kewajiban. Adapun pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab. Kalau yang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dan wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu ya, beda-beda tipis tapi ini berbeda ya. Hak itu adalah apa yang bisa kita miliki, kalau kewajiban itu apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, slide selanjutnya ya nih, adapun contoh-contoh hak manusia dalam lingkup keluarga. Yang pertama, kita dilahirkan di dunia oleh orang tua kita, berhak mendapatkan yang pertama adalah kasih sayang. Kita sudah dilahirkan, bayangkan kalau tidak diberikan kasih sayang, kita bisa saja dibuang atau bisa saja dibunuh. Warga belajar gimana? Hak manusia adalah memiliki hak hidup. Salah satunya mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, mendapatkan pendidikan dan juga bimbingan dari keluarga kalian. Misal kayak diajarin, kalau mau pergi salim dulu ya nak. Itu warga belajar. Terus mulai sejak dini diajarin nabung. Itu juga salah satu mendapatkan pendidikan dan bimbingan keluarga. Karena keluarga adalah lingkup paling utama kita menjadi dewasa ya. Yang pertama adalah keluarga kita. Dan yang ketiga ada berhak mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak. Diberikan rumah oleh kita, lahir sudah ada papan, kemudian sudah diberikan selimut, itu juga sandang, baju apapun itu yang berkaitan dengan pakaian, kain, itu termasuk sandang. Kalau yang pangan, kita sejak kecil sudah disusui, dikasih bubur, dikasih apapun itu buat dimakan atau diminum, namanya berhak mendapatkan pangan. Itu adalah contoh hak manusia dalam lingkup keluarga. Oke, yang kedua ada hak dalam satuan pendidikan. Yang pertama adalah boleh berteman. Hak berteman dengan siapapun, dari keluarga manapun, dari ras manapun, suku manapun, kita berhak untuk berteman. Kemudian yang kedua ada hak di dalam satuan pendidikan yang memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar berhak dong mendapatkan ilmu pengetahuan yang memang benar dibutuhkan dalam kehidupan kita selanjutnya gitu. Dan yang ketiga ada mendapatkan perlakuan yang sama dari pendidik. Nggak ada dibeda-bedakan, ini anak emas, ini anak bodoh, ini anak apa, nggak ada ya, karena kita sama-sama sekolah. Warga belajar kalau dibeda-bedakan sama pendidik, bilang aja, Bu, itu namanya diskriminasi, nggak boleh. Mau dia pintar, mau dia kurang pintar, sama saja karena kita sama-sama sekolah, tuh ya. Kemudian yang keempat ada mendapatkan perlindungan. Kita sekolah adalah rumah kedua kita, guru-guru kita adalah orang tua kedua kita setelah orang tua asli kita. Guru berhak memberikan perlindungan, sekolah juga berhak mendapatkan perlindungan. Misal terjadi suatu kekerasan nih antar teman, saling pukul-pukulan atau saling tendang-tendangan, jangan sampai ya, karena hak kita berteman itu saling menyayangi, saling menghormati. Jadi jangan sampai bertengkar gitu. Dan guru berhak melerai, ataupun teman-teman juga berhak melerai gitu. Kita diajarkan, apalagi sekarang itu banyak kasus mengenai kekerasan seksual kepada anak-anak. Nah, ini sekolah diwajibkan
memberikan perlindungan ekstra terkait anak-anak supaya terhindar dari kekerasan ini. Dan yang kelima ada mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Kita sekolah itu pasti punya ide-ide kreatif, mungkin bisa gambar, kemudian bisa berhitung, kemudian bisa bikin apapun karya yang bagus-bagus, yang warna-warni gitu. Kita berhak mendapatkan kesempatan untuk berkreasi, oke? Selanjutnya ada hak di lingkungan masyarakat yang ketiga ya. 1. Mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hak di lingkungan masyarakat itu kita hidup nyaman, hidup di tempat tinggal yang layak. Jadi kalau misal ada anak yang nakal, ya coba diberikan sanksi, misal tidak ditemani, nanti dia juga merasa, oh aku kan sama-sama tempat tinggalnya di sini, kalau aku nakal nanti kan aku nggak layak buat berteman sama teman-teman. Nah itu mungkin memberikan edukasi kepada anak ini secara tidak langsung ya. Dan yang kedua, hak di lingkungan masyarakat adalah memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan adalah salah satu dari hak di lingkungan masyarakat. Semua boleh sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan SMA dan sarjana S1, S2, S3 dimanapun, di dalam negeri, di luar negeri, terserah, karena hak memperoleh pendidikan adalah salah satu hak di lingkungan masyarakat, begitu ya. Dan yang ketiga adalah memperoleh penghidupan yang layak. Kita misal kayak bekerja, bapak ibu bekerja supaya mendapatkan kehidupan yang layak, itu juga salah satu hak yang akan diberikan kepada kita nantinya gitu ya. Itu merupakan kewajiban dari orang tua untuk mendapatkan gaji yang mana bisa memberikan hak sepenuhnya kepada anaknya gitu ya. Dan yang keempat ada mendapat pasokan air, listrik dan lain-lain dari pemerintah. Betul. Kemudian yang kelima ada mendapatkan pelayanan masyarakat, misal kayak kesehatan, posyandu, suntik campak, dan segala macam pelayanan administrasi desa. Itu adalah hak-hak dari masyarakat ya. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan perlindungan hukum jika ada yang rumahnya dicuri kebobolan oleh pencuri. Nah, itu kita berhak mengadu kepada polisi buat meminta perlindungan hukum supaya pelaku pencurian ini bisa ditangkap. Adapun ini masuk kepada sesi kewajiban. Kewajiban tadi apa? Masih ingat? Iya, kewajiban itu apa yang harus dilakukan. Yang pertama di lingkungan keluarga. 1. Wajib banget menghemat energi listrik. 2. Wajib menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Nyapu, bersih-bersih rumah, dan segala macam. Dan yang ketiga adalah membantu orang tua. Jangan sampai kalau disuruh, ayo Rani, nyapu ya, gak mau. Nah, jangan kayak gitu. Itu salah satu kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua untuk membantu orang tua ketika di rumah. Atau ya batu-batu kecil kayak mencuci piring juga, warga belajar juga bisa. Dan yang keempat ada mematuhi peraturan keluarga. Misal nih ada yang keluarganya punya peraturan, kalau pulang nggak boleh lebih dari waktu maghrib ya, sebelum maghrib harus pulang. Nah itu biasanya buat cewek-cewek, cowok-cowok itu harus dipatuhi. Terus mematuhi peraturan keluarga, nggak boleh main nggak boleh main trek-trekan. Kalau punya sepeda jangan dipakai trek-trekan. Kalau di jalan desa takutnya kalau jatuh, itu juga bisa jadi peraturan keluarga gitu. Kalau masuk sendal dicopot, itu juga peraturan keluarga loh teman-teman warga belajar. Oke, selanjutnya ada kewajiban di satuan pendidikan, yakni yang pertama adalah menghormati pendidik. Wajib banget karena guru adalah panutan kita selama di sekolah.
beliau yang mengajari kita, mendidik kita sampai lulus ya. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan tugas tepat waktu, wajib, ini jangan sampai terlambat, harus rajin belajar. Dan yang ketiga ada disiplin dengan tata tertib satuan pendidikan. Misal, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh memukul sesama teman. Itu juga salah satu tata tertib satuan pendidikan, gitu ya. Yang keempat ada tolong menolong antar peserta didik. Misal ada teman yang nggak punya buku, dikasih sedikit supaya bisa nyatet. Terus ada yang nggak bawa pulpen, dipinjami satu kalau misal punya lebih, gitu. Itu kewajiban kalian sebagai peserta didik atau siswa-siswi di satuan pendidikan. Kemudian ada kewajiban di lingkungan masyarakat. Tadi kan hak, sekarang kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama kayak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, juga membayar iuran pemakaian listrik, kalau nggak nanti diputus malah gelap-gelapan. Dan yang ketiga ada menjaga keselamatan dan keamanan warga sekitar supaya tetap kondusif. Yang keempat ada menjaga kelestarian alam, jangan suka membuang sampah secara sembarangan. Sudah ada aturannya kalau membuang sampah di tempat sampah. Yang selanjutnya menjaga keselamatan di jalan raya, jangan sampai kalian misal main HP atau baca buku tanpa melihat kalian sedang berjalan di jalan raya. Dan yang kelima tetap bersikap sopan, ramah tamah, yang paling utama dalam bermasyarakat. Oke, ada pun slide selanjutnya yakni, nah ini menjadi pertanyaan, apa sih yang terjadi ketika hak tidak terpenuhi? Yang pertama dampak dalam keluarga. Satu pasti, kalau hak tidak terpenuhi, misal sandang, pangan, papan, bisa saja terjadi kekerasan. Kemudian anak ini menjadi jasmani dan rohaninya ini juga terganggu. Adapun krisis karakter, anak ini karena sering dimarahin oleh orang tua menjadi pemalu, kurang bisa membuka wawasan, kurang bisa membuka diri, biasanya itu seperti itu. Dan dampak dalam satuan pendidikan kalau hak tidak terpenuhi ya ada yang dibeda-bedakan tadi, satu kurang pengetahuan, dua sulit mengendalikan emosional, anaknya suka main tangan, mungkin suka usil, dan yang ketiga ada sulit mengenali potensi diri karena tidak ada pengembangan diri karena ada pembeda-bedaan tadi. Ada salah satu yang bisa bisa mengekspresikan diri, tapi yang satu nggak bisa karena nggak didukung oleh gurunya. Yang keempat ada kurang dikenal masyarakat. Terus yang 5 tidak nyamannya bisa bersekolah. Gitu. Kurang pengetahuan tadi salah satunya ini kurang membuat nilai anjlok gitu ya, kategori kurang pintar. Kalau hak yang tidak dipenuhi dalam lingkup masyarakat, yang pertama adalah sulit bersosialisasi, jelas. Yang kedua kurangnya pengetahuan jika tidak boleh sekolah, ini ya salah satunya. Yang ketiga ada kejahatan dan pengangguran bertambah. Dan keempat ada terbatasnya aktivitas, misal kayak tanpa listrik, tanpa air, kita harus ngapain? Kan bingung ya juga gitu. Oke, mungkin terkait dengan hak dan kewajiban yang sudah kita bahas cukup sampai sekian lebih dahulu. Apabila ada tambahan dari warga belajar, boleh banget komen di komentar channel kita supaya sama-sama tahu apa yang perlu kita butuhkan tambahannya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kak Mala pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman supaya teman-teman nonton dan menambah wawasan banyak orang. Sampai jumpa, terima kasih.